Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi tentang otot polos dan pengaruh-pengaruhnya ya. Kontraksi otot polos mulai dari fisiologi dasar terlebih dahulu, lalu pengaruh asetilkolin, lalu pengaruh norepinefrin, dan juga pengaruh pilokarpin. Oke, di sini untuk fisiologis dasarnya terlebih dahulu, ini adalah sel otot polos ya. Nah, ini dalam selnya, ini luar selnya. Nah, jadi di sini untuk berkontraksi ada syarat yang harus dipenuhi oleh si otot polos. Syaratnya apa aja? Jadi di otot polos itu untuk dapat berkontraksi itu prinsipnya sama seperti di otot rangka, yaitu si miosin harus berikatan dengan si aktin. Nah, si miosin ini dia kalau di otot polos dia punya yang namanya rantai ringan yang ada di leher di sini nih, rantai ringan. Nah, untuk dapat berikatan dengan si aktin ini dia tuh nggak perlu untuk menggeser si tropomiosinnya ini, karena si tropomiosinnya ini tidak menghalangi si aktin dari awalnya, tidak seperti di otot rangka gitu. Tapi syaratnya adalah si leher ini yang namanya itu rantai ringan miosin atau miosin light chain yang ada di lehernya si miosin ini, dia tuh harus ditempelin sama yang namanya fosfat. Kalau dia udah ditempelin yang namanya fosfat, dia baru bisa berikatan dengan si aktin. Nah, jadi sekarang saya akan membahas bagaimana cara dia dari awal sampai bisa menempel fosfatnya ke rantai ringan miosin ini. Nah, ion terpenting untuk membuat fosforilasi itu adalah kalsium. Jadi di sini kalsium itu datang dari ekstrasel ya, dari luar sel. Nah, kalau di otot rangka, kalsium kebanyakan datang dari retikulum sarkoplasma di dalam sel. Kenapa? Karena itu retikulum sarkoplasmanya itu seperti gudang yang besar gitu ya, dan perkembangannya bagus. Sedangkan kalau di otot polos, perkembangan retikulum sarkoplasmanya itu tidak begitu bagus, sehingga retikulum sarkoplasmanya itu kecil dan mengeluarkan hanya sedikit kalsium. Sehingga kalsium itu untuk di otot polos itu sumbernya dominan dari ekstrasel gitu. Nah, ketika kalsium itu sudah masuk ke dalam selnya otot polos, si kalsium ini akan berikatan dengan yang namanya kalmodulin. Nah, kalmodulin ini adalah sebuah kompleks protein, yang mana si kalsium ini nanti dua pasang bakal berikatan dengan si kalmodulin dan membuat si kalmodulin yang tadinya inaktif menjadi aktif ya. Nah, terus si kalmodulin yang aktifnya ini akan mengaktifkan sebuah enzim namanya MLCK atau myosin light chain kinase di sini ya. Ini kan kompleks kalsium kalmodulin nih yang sudah berikatan. Nah, dia akan mengaktifasi yang namanya myosin light chain kinase MLCK nih. Saya tulis ya. Myosin light chain kinase. Nah, yang namanya aja kinase ya. Kinase itu fungsinya adalah untuk memfosforilasi. Nah, fosforilasi apa? Ya, myosin light chain kinase berarti memfosforilasi MLC atau myosin light chain. Ini adalah rantai ringan ya tadi. Nah, sehingga MLCK yang aktif ini akan memfosforilasi si MLC, si myosin light chain, sehingga terbentuklah ini, ketempel nih. Kalau udah ketempel kayak gini, terjadilah kontraksi, bisa menempel nih di aktin dan juga membuat kontraksi seperti itu ya. Itu fisiologis dasarnya. Lalu selanjutnya adalah pengaruh asetilkolin. Nah, pengaruh asetilkolin ini sebenarnya jadi ini udah ada ininya ya, alurnya ya. Nah, asetilkolin itu masuk otot polos usus halus, lalu dia berikatan dengan reseptor muskarinik M3. Nah, reseptor muskarinik M3 ACH dia berikatan dengan ini, lalu mengaktifkan protein G ya. Protein G ini ketika dia ini aktif karena ikatannya asetilkolin dengan reseptor M3 ini ya, muskarinik M3. Nah, ini si G protein yang aktif akan mengaktifasi yang namanya enzim PLC ya. PLC ini akan terpecah menjadi IP3 dan juga DAG. Nah, yang terpenting di sini adalah IP3, yang mana IP3-nya ini fungsinya adalah untuk merangsang si retikulum sarkoplasma yang ada di dalam sel otot polos itu untuk mengeluarkan si kalsium, sehingga kalsium di dalam sel itu meningkat. Nah, kalau kalsium di dalam sel meningkat, ngapain? Ya udah, terjadilah seperti ini
ya, dia berikatan dengan kalmodulin, lalu mengaktifasi MLCK, lalu fosforilasi dan kontraksi seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh ACH ini adalah untuk kontraksi ya, tidak menginhibisi. Oke, selanjutnya itu adalah pengaruh norepinefrin. Nah, ini juga udah ada alurnya di sini. Sebenarnya ini gambarnya agak tidak sesuai, tapi nggak apa-apa. Di sini kita lihat ya. Jadi apa sih, epinefrin itu kan dikeluarkan dari medula adrenal, lalu si epinefrin itu disekresikan ke dalam darah dan lalu masuk ke otot polos usus halus. Nah, di otot polos usus halus dia akan berikatan dengan reseptor beta 2 adrenergik ya, lalu akan mengaktifkan yang namanya protein GS ya. Ini ya, harusnya di sini ada yang namanya reseptor beta 2 adrenergik, terus tempellah ini si siapa namanya, norepinefrin ya, beta 2 ini norepinefrin, sehingga akan mengaktifkan si ini protein GS gitu ya. Lalu ini akan aktivasi dan terjadilah proses yang namanya dia akan mengaktifkan enzim adenilat siklase yang akan mengubah ATP di dalam sel ini menjadi siklik adenosin monofosfat ya. Lalu kadar CAMP yang meningkat ini akan mengaktifkan yang namanya protein kinase A. Ini namanya aja kinase. Kinase itu kan untuk fosforilasi ya, enzim yang memfosforilasi sesuatu. Sehingga protein kinase A ini akan memfosforilasi enzim yang namanya myosin light chain kinase. Tetapi myosin light chain kinase itu dia nggak suka difosforilasi, sehingga karena dia difosforilasi bukannya dibantu kerjanya, tetapi malah diinhibisi efeknya ya, karena nggak semua enzim suka difosforilasi, sehingga si MLCK ini kerjanya dihambat. Apa yang terjadi kalau MLCK dihambat? Kita balik lagi ke awal. MLCK itu fungsinya adalah untuk memfosforilasi si MLC. Karena dia terhambat ini, jadi tidak terjadi fosforilasi si rantai ringan yang ada di leher sini, tidak terjadi. Terus apa selanjutnya? Si fosfat ini tidak berikatan. Karena fosfat tidak berikatan, dia tidak berkontraksi gitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh Na ini adalah inhibisi. Oke, inhibisi. Selanjutnya nih, pengaruh pilokarpin. Nah, ini gambarnya sebenarnya gambar yang asetilkolin, tetapi alurnya mirip sekali dengan asetilkolin, sehingga ini saya ubah aja menjadi pilokarpin ya. Ini pilokarpin akan menempel kepada muscarinic M3, persis sama ya, menempel muscarinic M3 lalu mengaktifasi protein GQ, dan ini akan mengaktifasi yang namanya PLC. PLC ini akan diubah lagi menjadi IP3 dan DAG seperti asetilkolin tadi, lalu akan merangsang konsentrasi kalsium dilepaskan nih di retikulum sarkoplasma, sehingga yang terjadi adalah aktivasi myosin light chain kinase ya kan. Kalau udah teraktivasi, yang terjadi adalah ini MLCK aktif, fosforilasi MLC, dan terjadilah kontraksi, sehingga pengaruh Na ini adalah untuk kontraksi. Oke. Nah, untuk pengaruh Na ini bukan yang ini. Pengaruh pilokarpin adalah untuk kontraksi. Nah, kalau suhu, kita kan mainannya enzim, dari tadi kita bahas enzim yang penting di sini ada dua nih. Ada MLCK sama MLCP sebenarnya. MLCP itu fungsinya itu untuk mengambil fosfat dari sini, mengambil fosfat kembali sehingga otot relaksasi gitu ya. Itu MLCP, myosin light chain fosfatase. Tetapi di sini kan ya, MLCK dan MLCP. Pengaruh suhu itu, suhu yang seperti kita tahu, suhu semakin tinggi itu akan mendenaturasi enzim-enzim yang ada di otot ya, yang ada di sel. Enzim-enzim itu akan terdenaturasi. Suhu meningkat akan enzim denaturasi dan kerja tidak optimal. Suhu yang optimal berapa? Suhu yang optimal untuk otot polos itu adalah 35 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius ya. Nah, lalu kalau dingin apa yang terjadi? Yang dingin itu tidak terdenaturasi ya, tapi enzimnya juga tetap menjadi tidak aktif. Nih, dingin itu enzim tidak aktif.
Udah sih gitu aja. Nanti juga kan pokoknya kerjanya kalau panas atau dingin itu tidak optimal gitu. Terima kasih.